Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmawati SPD. Saya adalah guru di MI Nurul Islam Tumijaya Oku Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Bat 1 di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MI Nurul Islam Tumijaya pada kelas 6 dengan materi pokok perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu ini bawa apa? Tahu. Apa ini? Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ridho yang mimpin. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mau ngecek kehadiran kamu. Siapa hari ini tidak masuk? Semua ada. Berarti kalau lima alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Ya, dikenal. Belajar perkembangbiakan generatif. Ada yang tahu contoh tumbuhannya apa nggak? Contoh tumbuhan saya Bu, apel. Terus? Padi. Mangga. Apa lagi nak? Jambu. Apa lagi? Semangka. Nah, ada bijinya semangka. Jadi perkembangbiakan generatif itu melalui penyerbukan. Nah, alat kelamin jantan pada tumbuhan apa nak? Serbu sari. Alat kelamin betinanya adalah Putih. putih. Ada pisang. Kemudian apa ini nak untuk bumbu? Bawang merah. Kemudian apa lagi ini nak? Wortel. Satu lagi apa ini? Batang ubi. Ubi apa? Ubi kayu atau singkong. Nah, dari contoh tumbuhan ini ada pisang, ada bawang, ada wortel, dan ada ubi, singkong. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tema 1. Selamat beberapa nak? Ya. Apa
mempelajari adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, coba kalian buka bukunya, buka bukunya, bahan ajarnya dibuka yang sudah dibagikan. Buka semua. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Coba. Perkembangbiakan vegetatif adalah Perkembangbiakan secara tidak perkawinan. tidak ada perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu bisa dilakukan dirinya sendiri tanpa bisa juga dibantu sama manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mengamati dan mencari informasi dari bahan ajar, kalian mampu menemukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mengemukakan cara perkembangbiakan tumbuhan melalui tabel dengan benar. Kemudian, setelah membaca teks tentang tumbuhan, sumber kehidupan, dan mempelajari materi ajar, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Dan yang terakhir, setelah menemukan ide pokok, kalian mampu mengembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Setelah kita kemarin mempelajari perkembangbiakan generatif, kali ini kita mempelajari perkembangbiakan vegetatif. Apa bedanya? Kalau kemarin perkembangbiakan generatif melalui perkawinan, adanya penyerbukan dan pembuahan. Tetapi kalau untuk yang kedua ini, perkembangbiakan vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Dia bisa berkembang biak dengan tubuhnya sendiri atau dibantu manusia. Nah, contohnya apa? Contoh dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, alami dan buatan. Kalau alami tanpa dibantu siapa-siapa. Alami itu dibantu dia bisa berkembang biak sendiri. Contohnya apa? Spora, dibaca bahan ajarnya. Spora contohnya apa, Nak? Lumut. Kalau ini apa, Nak? Pisang berkembang biak Tunas, Bu. secara Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu pertama adalah spora. Spora berkembang biak dengan cara vegetatif, contohnya adalah lumut. Lumut tadi tumbuhnya di mana, Nah? Di air, Bu. Adanya di bata-bata ya. Nah, itu dia tumbuh sendiri tanpa bantuan tanpa ada penyerbukan. Kemudian adalah tunas. Tunas contohnya adalah pisang. Dalam pohon pisang itu ada anaknya. Anaknya tadi bisa jadi tumbuhan baru. Kemudian adalah akar tinggal. Akar tinggal contohnya itu adalah bumbu dapur. Apa? Kunyit, laos, kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis, apakah ini? Bawang. Contohnya adalah bawang kalau dikupas-kupas ini banyak sekali apa namanya? Lapisannya. Ini kalau kita tanam bawang ini akan tumbuh akar. Nah, ini alami. Kemudian umbi batang. Umbi batang contohnya adalah ubi atau singkong. Yang terakhir adalah geragi, contohnya strawberry sama water. Ya di sini, Nak, ini adalah gambar. Ini adalah apa ini? Umbi. Batangnya umbi kayu atau singkong. Singkong ini kalau Ibu putuskan, kalau Ibu tancapkan, dia akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, tadi apakah tadi dengan bantuan manusia? Tidak, Bu. Bantuan Tuhan. Jadi ini dengan bantuan manusia. Jadi
dipotong, kemudian ditancapkan, tumbuhan baru. Coba yang ini adalah wortel. Wortel ini bisa berkembang biak secara vegetatifnya. Ini kalau ujungnya kita potong, kita tancapkan di tanah, ini akan menjadi tumbuhan baru, bawahnya akan tumbuh akar seperti ini. Nah, tetapi wortel juga bisa berkembang biak secara apa? Generatif. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita seperti kemarin menentukan ide pokok. Yang kemarin adalah ide pokok adalah gagasan Utama dalam paragraf. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Kamu lihat di situ apa saja, Nak? Pertama, kemudian ovulasi, kemudian satu lagi mengurut. Nah, ini berarti dengan setek apa, Nak? Gambarnya setek apa itu? Setek batangnya yang ditanamkan, yang dijadikan untuk tumbuhan. Untuk manfaat perkembangbiakan vegetatif, coba kita baca bersama-sama. Pertama, menghasilkan anak yang kemudian lebih cepat dibandingkan kebanyakan lain. kemudian Menghasilkan tanaman yang sangat berguna benih. kemudian Dapat mengendalikan kualitas hasil. ini maksudnya itu menghasilkan anakan yang sama bentuknya. Maksudnya ini, Nak, kalau ini ubinya ngumpul, ubinya tuh lembut, kalau kita potong ya sama dengan induknya. Begitu juga kalau ada tumbuhan mangga tadi kita cangkok, mangga tadi manis, kok kita cangkok tanaman baru, dia juga manis. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu memperbaiki kualitas. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut. Coba, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Seperti kemarin, Ibu akan membagi kelompok, tetapi nama kelompoknya adalah tumbuhan vegetatif. Silakan kelompok ini. Bisa, Bu. Bisa. Kelompok ini, bawang. Wortel. Singkong. Oke. Selanjutnya kita amati gambar berikut. Coba perhatikan gambar yang pertama adalah gambar, siapa yang berani jawab? Saya, Bu. Gambar apa, Nak? Tadi kena hama, Bu. Ya, gambar yang kedua adalah gambar apa itu? Tomat. Tomat kenapa, Nak? Kena hama, Bu. Tomat kena hama. Iya, bagus, satu kelompok bawang. Selanjutnya, gambar yang ketiga, gambar apa? Jagung kena hama, Bu. Jagung kena hama atau kena kulit ya. Iya. Nah, selanjutnya kelompok singkong belum menjawab. Gambar 4, gambar apakah itu? Orang? Aduh, kasihan sekali. Nah, selanjutnya, apakah kalian bisa mengaitkan apa keterkaitan antara gambar 1, gambar 2, gambar 3? Apa hubungannya antara gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Siapa yang jawab? Saya, Bu. Ya, coba. Karena bahan pangan terkena hama, maka orang menjadi kelaparan, Bu. Gak punya bahan. Ya. Iya, untuk tegar boleh, bagus. Selanjutnya, ada yang mau mencoba lagi. Apa terkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4? Silakan, siapa ya? Kelompok wortel ya? Iya. Silakan. Misalnya padinya rusak, tomatnya rusak, jagungnya rusak, jadi kelaparan.
Ya, jadi bahan makanannya Berkurang. tidak ada, jadi terjadilah kelaparan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok waktu. Ya, selanjutnya, bagaimana cara supaya gambar 4 itu tidak terjadi? Bagaimana caranya agar padi tidak rusak, tomat tadi juga tidak busuk, kemudian jagung tadi tidak busuk juga? Apa yang dilakukan? Merawatnya Bang Kosiko. Merawatnya, Bu. Merawatnya pagi. Melestarikannya dengan cara menambang biak. Kemudian disemprot boleh. Tepuk tangan untuk Bang Kosiko. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan bersama-sama, ya, bersama-sama mengerjakan dalam kelompok. Ya, kayaknya kalian sudah lemas. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, untuk memperdalam pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan vegetatif, Ibu akan nyanyi. Nanti nyanyinya bersambung, kalian jawab. Ya, Ibu mulai. Ibu mulai nyanyi. Generatif pertemuan Sel jantan dan betina, adanya penyerbukan dan juga pembawahan. vegetatif ada Dua alami dan buatan, dilakukan sendiri dan manusia. Tunas contohnya, pisang, umbi lapis contohnya, bawang, umbi batang contohnya, wortel. Itulah tumbuhan vegetatif. Selanjutnya kalian tonton video. Ya, silakan dilihat. Kalian amati video ini, kalian analisis bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif. Bagaimana, Nak? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, jadi wortel itu bisa berkembang biak secara Generatif. Apakah bisa? Apakah bisa vegetatif juga, Bu, ya? Bisa. Ya. Silakan dibuat keterangannya ya. Ya, Bu.
Mana? Ada kesulitan? Tidak tahu. Silakan. 3, Bagaimana? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, kita ibu panggil perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan jawaban kalian. Silakan untuk kelompok tegal. Contoh tumbuhan di sekitar sekolah contohnya. 1. Cocor bebek, cara berkembang biak, stek daun dan tunas. Keterangan, stek daun merupakan vegetatif alami dan buatan. 2. Nanas, cara berkembang biak, tunas. Keterangan, tunas termasuk vegetatif alami. 3. Kunyit, cara berkembang biak, rizoma atau akar tinggal. Keterangan, tunas termasuk vegetatif alami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya untuk kelompok Tasya Anurin atau kelompok wortel. Silakan presentasikan. Wortel bisa berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Secara generatif, perkembangbiakan wortel berlangsung dengan menghasilkan bunga dan mengalami pembuahan menjadi biji lewat penyerbukan. Sementara secara vegetatif, wortel berkembang biak tanpa melalui proses tersebut. Dalam hal ini dengan cara penumbukan umbi akarnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok wortel. Selanjutnya untuk kelompok singkong atau kelompok fitri. Silakan presentasikan jawabannya. Manfaat perkembangbiakan vegetatif. Silakan, Nak. Manfaat perkembangbiakan vegetatif adalah buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya, dapat menghilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman, dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamai jantan dan betina, dapat menghasilkan tanaman anakan yang serupa dengan induknya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok singkong. Selanjutnya untuk kelompok siapa yang belum maju, Nak? Kelompok bawang. Silakan kelompok bawang. 3. Pokok paragraf Indonesia adalah negara kepulauan. Pokok paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0,200 m di atas permukaan laut. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5. Jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok bawang. Nah, dari hasil presentasi kalian dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Contohnya adalah wortel, tunas. Contohnya adalah pisang. Jangan membeli batang contohnya. Jangan membeli lapis contohnya. Kemudian kalian sudah mencari ide pokok paragraf. Nah, ide pokok tadi adalah gagasan utama yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian bagaimana cara kita menentukan ide pokok paragraf? Pertama kita baca dulu seluruh paragraf. Kemudian cermati kalimat pertamanya hingga akhir. Kemudian baca tiap kalimat. Yang keempat, tandai ide pokok. Kemudian tandai info penting. Ya, setelah itu kalian sudah mengerjakan LKPD.
yang terakhir adalah Ibu bagikan lagi lembar evaluasi ya, untuk mengetahui seberapa besar kamu menyerap ilmu hari ini. Ibu, boleh ibu. Nah, dalam mengerjakan evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, bukan kelompok. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, Bu. Selamat anak-anak. Sudah, silakan dikumpul. Setelah berkoreksi, alhamdulillah anak-anak hasilnya lumayan bagus-bagus. Ini ada yang dapat nilainya 100. Oh, ini dapat nilai 100 yaitu Tegar Sanjaya, Kania, kemudian Jelita ya. Kita pertama sudah nonton video, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian mengerjakan evaluasi, kemudian membaca bahan ajar. Nah, bagaimana pelajaran hari ini, Nak? Seru? Alhamdulillah. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tutup. Jadi apa hikmahnya dari pelajaran yang hari ini? Jadi kita harus menyayangi tumbuhan, kemudian kita harus melestarikannya dan mengembangbiakannya. Ya, pelajaran kita tutup. Ibu minta Ananda Mutar untuk memimpin doa. Sebelum pulang kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak dan Ibu mengucapkan kepada Allah alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.